Akhirnya aku apresiasi nama beliau untuk jadi nama brand aku. Itu Oh, itu beliau. iya. Welcome back to our channel Palembang Subculture. Hari gini ya. Hari gini. Kayak dangdutan ya? Enggak lah ya. Oke. Kita sekarang berada di sebuah toko kue ya, benar ya? Toko kue. Toko kue. Dan saya mencium aroma-aroma sebuah kue. Bukan sebuah, banyak nih kue. Harum. Sesuai dengan namanya, jadi kita ada di toko kue Harum. Nanti cicipnya. Ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Jadi sebelah kiri kita nih, ini ownernya nih. Ownernya namanya Mardo Tila. Mardo Tila. Mardo Tila. Kalau panggilannya Mardo. Mardo ya. Ya. Jadi apa kabar Mardo? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Oke. Udah lama udah ketemu nih. Jadi Mardo ini punya band juga, punya band juga. Ngeband. Jadi cuman itu udah bahas bandnya. Jadi udah lama ya gitu ya. Asli. Benar ya terakhir ketemu ya pas ngobrol bareng di radio Ngomong ya? Iya benar. Wih lama nih aku lagi udah inget. Itu juga baru-baru aku dulu baru buka juga itu kan 2009 ya, mungkin sekitar 10 ya kali ya. Iya 2010. Mungkin sekitar itu ya. Nah, cuman nggak tahu ternyata kau juga buka bisnis. Iya. Dan ya kan tumben kan biasanya kalau bisnis kayak gini kan kuliner ya masuk kategori ya. Kuliner. Biasanya kan cewek. Dan nyangkut juga dia buka kue. Ya. Jadi kalau kuliah lihat tempat ini strategis. Tepatnya di 26 Milir ya? Di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Ya, di depan Pasar 26 ya. Nah, jadi Dok, kalau nama Harum, kalau istilahnya dengan kaitan kue, pas juga sih kalau aku pikir ya. Ya. Nah, ini kapan Dok mulainya Dok? Kalau mulainya sih sebenarnya kalau buat kue Palembang itu ya yang jelas aku udah bisa kan. Oke. Jadi dari orang tua. Orang tua. Dari resep-resep nenek, kakek kayak itu. Oke, berarti berapa keturunan nih? Ya kalau bisa masak sih dari zaman-zaman dulu emang. Zaman dulu ya. Tapi mulai dikomersialisasinya itu di 2012. 12. Ya, aku buat brand Harum karena menurut aku itulah yang aku baca. Iya, ya. Itulah yang ingin dibaca. Jadi apa yang ada potensi yang ada di aku, di sekeliling aku, coba aku level up kayak itu. Oke. Jadi apa yang ada di benak kok bisa milih kata Harum itu? Harum itu ya, Apa nama cewek? Harum itu sih nama cewek. Jangan, iya kan ada. Ada juga ya. Ada Harum. Kamu kan Tapi- busuk namanya. Jadi kalau ngelihat sejarah, aku cuma ada ketemu sikok kakek aku. Oh. Jadi kakek aku ini sudah meninggal pas ayahku umur SD lah kayak itu. Oke. Jadi aku udah kejingok muka kakek aku, Oke. hidupnya kayak mana kayak itu. Akhirnya aku apresiasi nama beliau untuk jadi nama brand aku. Itu. Oh, Itu beliau. Iya. Tapi jadi hampir satu huruf pangkal. pertama ya. Iya. Pas sekali ya. Haji Abdul Abdurrahman Rahman Ujang Jamalian. Iya. Asli Palembang. Asli. Asli ya. Ya. Nah, kelihatan enggak? Salah juga ya. Yai gitu. Ya, iya, makanya ya. Jadi bukan dari pertama sebelumnya orang tua. Orang tua sudah jualan ya ala kadarnya. Dalam artian hobi kan. Hobi. Bisa masak, punya resep tradisional. Oke. Ya jarang-jarang lah ada di rumah
itu bisa buat kue-kue Palembang kan. Di zaman aku kan. Akhirnya ya aku ngelihat bahwasanya potensi inilah yang aku bakal bisa naik ke ya. Iya, karena di zaman aku lulus kuliah kan jatuhnya kan. Aku kuliah di salah satu politeknik negeri. Salah satu politeknik negeri padahal di Palembang cuma Siko kan. Iya. Sama aduh ketemu lagi nih. Ketemu lagi kakak tingkat berarti ya. Itu. Jadi di situ kan di politeknik itu skema kuliahnya kayak sekolah. Ini kita harus pakai seragam. Pagi jam 7 balik jam 1. Universitas 71 dulu kan. Sama. Terus yang jelas rambut enggak boleh ini urak-urakan. Benar. Berarti niaga ya? Aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, sama tuh kayak kawan kemarin itu. Mungkin kenal kali ya. Bahasa Inggris. Iya. Jadi dilemanya itu kan pas semester terakhir. Yo, kita masih darah muda ini kan pengennya nak ngeband, nak gondrong, ya kan? Itu sih impiannya. pengen ke situ kan. Oke. Jadi kalau aku lulus dari institusi ini untuk cepet kerja, yo kerjanya di perhotelan. Pariwisata dan lain-lain ke sana kan. Ngelihat ke situ ya pasti dari kategori syarat-syaratnya ya pasti harus rapi, harus teratur dan lain sebagainya. Lebih kesan ke perkantoran lah ya. Iya. Akhirnya pikir-pikir dan juga di kampus kemarin itu alhamdulillahnya ketemu ada pelajaran sama program-program wirausaha. Jadi disitulah yang ngebangkiti bahwasanya setelah tamat kuliah itu tidak cuma ngelamar pekerjaan, tapi kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Kayak itu. Akhirnya belajar di situ kan. Nama programnya itu PMW, program mahasiswa wirausaha. Jadi di situ kita ada mentoring, ada narasumber lah yang kata-katanya baru kita serap kan. Ini ada namanya kuadran apa ini katanya. Kuadran ekonomi lah, ada employee, ada apa bisnis, ada investor. Baru terdengar gitu kan. Bahwasanya ada yang cek itu. Terus yang kedua, kita disuruh buat proposal untuk membuat bisnis lah, bisnis plan. Itu langsung praktek ya? Langsung praktek. Tapi sayangnya kita tidak ada orang dalam, jadi tidak masuk. Tapi ilmunya yang kita dapat. Tapi biasanya kan dulu mata kuliah itu bisa jadi bahan laporan akhir kan? Apa itu arahnya ke situ kemarin? Enggak, kalau PMW pure ada program. Jadi mahasiswa dikumpuli untuk mencoba berwirausaha, proposal atau bisnis yang bagus, nanti biayai lah kayak itu. Nah, kebenaran di PMW aku tidak masuk. Karena gara-gara dulu proposalnya membuat studio band. Kayak gitu. Mungkin ini cuma melihat dari sisi kita kan pasarnya cak mana ya mungkin tim juri melihatnya kurang potensial. Gitu. Jadi akhirnya gugur. Nah, setelah itu di 2012 akhirnya lulus kan. Akhir-akhir masa laporan akhir itu ada program namanya Wirausaha Bank Indonesia. Dari ini ya? Dari kampus Info Capital. Jadi ada pengumuman di Mading, kita lihat bahwasanya ini yang sedikit menarik untuk dimeloi. Sudah, akhirnya kita cak ngelamar kerjanian. Di situ kita disuruh tes, wawancara, terus ada psikotes segala macam sampai FGD kan. Karena Wong Bank Mandiri Wong Bank Indonesia kemarin tuh memang mencari mahasiswa tingkat akhir yang pengen berwirausaha, memang membuat wirausaha baru. Nah, jadi disitulah titik awal dari Palembang Harum. Ya. Nah, setelah itu kan melok program Sano, akhirnya terpilihlah jadi 4 besar. Sampai sekarang Harum dijalanin lah ya. Iya. Nah, jadi
Berarti lengkapnya Palembang Harum lah ya. Palembang Harum. Palembang Harum. Nah, jadi kalau dilihat apa tuh jenis kue-kue ini memang khusus spesial kue tradisional Palembang lah ya. Iya. Oke, itu yang diangkat ya. Heeh. Berarti untuk basic-basic dari apa visualnya nih, berarti dari kita juga tuh. Kebenaran kita inilah hire Oke. hire art worker lah. Oke. Dan, kita pengen CNC ini silakan buatin. Akhirnya memang dapat kan? Silakan gitu. Kalau kita cuma ngide bay. Iya. Eksekusinya Iyalah, hire, kita ya. tuh ke udah manajemen lah ya kita mainnya kan. Tapi kita freelancer kan? Iya. Freelancer ya. Nah, kalau yang tadi kan berarti basicnya langsung di kampus ya. Ada mata kuliah. Ada mata kuliah. Cuman kalau secara teknikalnya itu untuk buat kue, apa kita terjun juga? Oke. Jadi kan kalau kue-kue Palembang ini, sebenarnya resep-resepnya dari nenek moyang kita kan. Iya. Nah, terus nenek moyang itu dari resep nenek moyang kemarin itu kan tidak ada takaran. Jadi yang penting 1 canting, 2 canting. Oke. Terus misalnya ada takaran apa teloknya sekian segala macam. Tidak gramasi kan. Nah, aku tugasnya menggramasi itu, menstandarkan itu. Jadi akhirnya siapapun bisa buat. Nah, itu tugas aku menggramasi itu, membuat SOP-nya lah untuk produksi. Nah, ini sekarang pegawai aku sudah bisa galau buat segala macam. Tapi adaptasi dari orang tua lah ya berarti ya? Adaptasi sebelumnya. pasti dari orang tua. Karena resep-resep ini ada di Google sebenarnya, tapi beda. Tetap beda. Cak bluder, kan kojong, kasetan, manan sahmin. Sebenarnya ya jarang ada wong yang bisa buat kemarin-kemarin itu kan. Sekarang banyak Google yang ini. Jadi ini jadi kalau di belakang itu berarti inilah ya. Dapatnya lah ya, tempat produksi ya. Nah, tadi ada bilang bahwa pengajuan untuk wirausaha itu ada apa dibilang sponsor apa binaan atau apa dari Bank Indonesia? Dia itu sejenis program ya. Program. Jadi program itu kita ikuti selama setahun. Oke, setahun. Jadi setahun. Namanya WUBI kan, Wirausaha Baru Bank Indonesia. Oke. Nah, jadi kita di sana di sorting nian, kita masuk pakai persyaratan segala macam, ada tes dan lain sebagainya. Akhirnya tersisa 4 uang kemarin tuh. Sebentar. Pengajuannya itu langsung ada produk yang harus belum. Jadi ada bisnis plan, ada bisnis plan. Waktu itu aku ajui di bisnis plan aku itu angkringan. Angkringan modern. Angkringan modern. Iya, jadi aku buat semi-semi pengolahan kopi yang bagus, bukan kopi saset. Zaman 2012 kan masih agak sedikit ini kan masih saset segala macam angkringan kan. Nah, aku pengennya kemarin itu nak buat kopinya kopi yang dari specialty kayak itu. Sudah dari bisnis plan-nya masuk, akhirnya aku tes yang lain-lain masuk. Sebelum masuk 4 besar itu disuruh buat bisnis plan lagi. Pas aku lihat-lihat dan ngobrol sama mentor tentang visibility ini bisnis yang aku jalani kemarin itu ternyata katanya digali lagi aku nih ternyata. Digali lagi. Akhir-akhirnya baru ngapa dak bluder Manan Samin Kojo ini yang aku buat lebih bagus. Akhirnya kayak gitu. Jadi munculnya untuk ngebuat produk-produk Palembang ini termotivasi lah pada program itu juga sebenarnya. Kalau dari situ cuma setahun ya? Cuma setahun. Setelah itu bergerak dewe. Iya, bergerak dewe. Jadi cuma untuk stimulasi baik. Jadi waktu itu di 2012 aku juga cuma via Twitter, via BBM. Cuma alhamdulillahnya ketika aku buat kan keunikan produk yang aku buat dulu, kue-kue ini kan dikenal dulu kan loyangan besar kayak gitu kan. Jadi pas aku buat ini, aku buat kecil-kecil. Jadi uang itu siko belinya tidak mahal, terus bisa merasakan beberapa jenis kue. Iya, benar. Dan juga aku buat
kemasannya yang agak lebih Kemasannya bagus. agak, Nah, jadi dari situ ternyata beberapa wartawan itu agak melirik juga. Nah, dari wartawan juga alhamdulillah terima kasih kami. Iya. Diangkatnya pas zaman-zaman koran masih oke, saat Iya. di sana kita lumayan dapat lirikan dari ini. customer ya. Oke. Memang benar. Sebelum kalau apa sih itu arahnya tadi lebih cenderung ke ini ya. Cemilan jadinya kayak Cemilan. Iya. Cemilan benar. Dikemas kayak itu ya jadinya. Nah, kalau dari selain kue ini di tempat ini ada juga nggak ya kayak masakan-masakan kayak gitu Pak Palembang? Ada ya. Jadi karena kalau ini 3 bulan, baru 3 bulan aku buka samping ini. Oh Jadi ini ya? Iya. Iya benar-benar. Sebelumnya di sebelah Bae. Aha. Di sebelah Bae itu satu ruko ini aku buat ya untuk kue-kuean. Kue Bae. Tapi pas di sebelah sini aku tambah lagi kayak laksan, Oke. celimpungan, ragit, model, Oke. pempek tabok. Ih cakep. Cuman kalau yang kayak nasi Belum. agak berat. Oh Ya, belum ya? Belum. Oh kayak gitu ya. Nah jadi karena ini sebelumnya memang aku lihat memang kecil ya sebelahnya tuh. Oh ini udah diperluas lah ya. Iya. Berarti makin maju lah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lihat ini pas nyampe udah ada staff-staffnya nih. Udah berapa banyak nih? Kalau di sini sih, aku di sini ada 3 di produksi yang di rumah ada 4. Oh, ada juga di rumah? Iya, dua dapur aku. Oh, 2 dapur. Di sekitar 7 lah. Jadi kurang lebih 7. 7 lah ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong langsung ke jenis-jenis kue nih gitu. Aku nggak hafal semuanya, tapi bener nggak ya? Yang aku tahu ini ya, kayak yang ini kumbu ya? Kumbu, benar. Kumbu. Ini engkak ketan. Bener. Nah, cuman nggak tahu lagi yang ini. Nah, yang ini apa nih? Kojo itu. Kojo ya? Ini apa nih? Itu Manan Sahmin. Manan Sahmin. Manang Sahmin. Ya. Ini Bluder. Bluder. Bolu Belando. Bolu Belando ya? Oh, kayak gitu. Ya. Terus aku lihat lagi yang lain lagi ada. Jadi Ada lagi lebih banyak sih. Yang di display di toko ini sebenarnya ya memang tidak terlalu full ya. Iya. Kalau kita buat list itu hampir 100-an jenis kue yang bisa kita 100 jenis buat. kue ya? Iya. Oke. 100 jenis kue. Tapi pernah dibuat lah ya? 100 Iya, ya? pernah dibuat, tapi kan kita melihat yang mana Best. Iya, bisa Permintaannya? bisa dikonsumsi tiap hari kan. Oke. Nah, salah banyaknya ya yang ada di display di. Tetap dijaga higienis dan freshnya lah ya, Freshnya. tetap ya, kayak gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong masalah harga nih, Yes. tapi tidak boleh ngutang. Beli ya, pajak makan di sini langsung, bawa balik bisa. Bawa balik bisa. Berapa do? Berapa? Kalau yang kecil-kecil 2.000-an sih. 2.000-an ya? 2.000-an. Oh, Ada yang 4.000-an juga. 4.000-an ya? 3.000-an, 4.000-an. Kayak 3.000-an. itulah. Paling mahal berapa dong? Kalau yang loyangan ya, Hmm. yang loyangan ada 300.000-an. Ada ya? Ya, yang 8 jam. Oh, yang besar ya? Suba kayak itu kan Oh. loyang. Biasanya order ya? Iya, rata-rata order. Order ya? Nggak mungkin dia langsung masuk. Terbesar itu dah. DP-an mulu nah Iya. mabuk. Terus yang best selling ya biasanya? Best selling. Ah, Kalau di sini antara Kojo sama Kumbu. Kojo sama kumbu ya? Iya. Kalau kemampuan kumbu nih agak nyelek-nyelek ini. Iya. Nyelek-nyelek ya. Dan biasanya aku ya tuh kalau tukang roti ada juga kan? Oh ada kumbu ya. Iya. Cuman kulihat kemarin ada yang terbaru nih. Ada yang terbaru. Apa tuh dong? Jadi kalau dulu itu 2020 kita kan menyiapkan dulu positioning toko kita untuk oleh-oleh. Oh, kita iya. buat 8 jam sama Mak Suba kemasan eksklusif. Tapi 2020 Maret Corona. kita dihantam corona. Oke. Oh Kan? kena juga ya? Kira udah kena. Jadi disitulah ya yang jelas kalau market kita menuju ke oleh-oleh memang tidak kena, memang tidak pas pada saat itu. Akhirnya ya muter otak, mana kita buat produk yang bisa dinikmati tiap hari, yang lebih santai lah. Ya. Akhirnya aku buat kue duren. Kue duren. Ya, brandnya Durvape. Durvape. Iya, Durvape. Durvape. Durian favorit. Favorit. Oh, Jadi oke. bukan harum nih.
tapi aku buat brand Sikok lagi. Spesial Durvape kayak itu. Karena kalau aku masih di Harum kayaknya agak mengganggu menurut aku. Dari kategori lining ininya ya, apa namanya, benang merah. Benang merahnya, benar. Jadi agak sedikit agak kacau kalau aku masih itu sebagai Harum. Akhirnya aku buat Durvape lah ya. Cuman untuk konsentrasi ke durian juga harus difokusin juga lah ya. Iya, benar. Makanya kayak gitu baru buat ini yang terbaru tenggelam tiba-tiba. Iya. Yang pasti ya sumber bahan baku lah ya. Sumber bahan baku. Iya. Kalau sumber bahan baku ya alhamdulillah kita hampir tidak pernah kekurangan lah. Itu ya. Banyak supply dari mana baik. Kalau misalnya sini tidak musim kan dari mana baik. Oh, yang penting ada lah ya. Ada. Oke. Paten lah ya, berarti Durvape tadi ya. Durvape, insya Allah. Nah, tadi kan ngomong oleh-oleh nih, Doh. Oleh-oleh berarti bisa bawa keluar kota? Bisa. Jadi ada kue 8 jam Mak Subah yang aku bilang tadi 2019 aku ubah positioning. Itu kan ngarahnya ke oleh-oleh. Iya. Memang 8 jam Mak Subah itu tahan sekitar 3 sampai 4 hari di suhu ruang. Oh gitu? Iya. Packagingnya? Packagingnya nanti kita lihat deh, aku kirim ke itu. Iya, boleh. Nah, itu gambarnya kayak itu. Jadi sudah di slice, isinya 15, bukannya cak loyangan konvensional kayak itu kan. Aku buatnya berbeda di kemasan ya. Kemasan. Nah, itu yang aku buat waktu itu. Itu yang memang aku spesial untuk target oleh-oleh kemarin. Tapi karena pandemi, aku coba putar otak saat ini lagi. Dulu ya. Nah, ini 2022 akhir ini mungkin kaget aku ubah lagi. Kalau jingo dulu situasi ini. Ya. Kalau misalnya sudah ada PPKM lagi kan. Ini kacau ya kalau sudah ubah positioning lagi. Asli. Ini. Duh, kalau aku sambil makan boleh deh? Jadi? Oke, jadi. Sambil nyicip kan? Seri dah kamu. Nah, ini apa? Bulan doh ya? Oke. Bluder. Jadi kalau ini doh. Pengiriman keluar kota berarti kalau misalnya ada orang nih dari luar. Nah. Baik pun lah ya. Ya. Siap melayanin kayak gitu? Iya. Sering sih. Iya, kalau sekarang sih by WA ya. Iya, by WA. Rata-rata by WA. Jadi, kalau misalnya mereka di luar kota pengen kirim, tinggal kita sesuai ke backway yang memang bisa dikirim, ya kita kirim. Kalau tidak bisa kita bilang daripada basi di jalan, mending ubah kue ini baik. Resikonya ya? Resiko. Terus kalau untuk yang online ada ya? Ada. Apa betul deh? Online-nya. Oh, kita langsung ke situs? Enggak? Ada website tapi tidak terlalu jalan. Nah, kita banyaknya sih di Instagram. Instagram ya? Nge-DM? Ya kan di Instagram, link bio langsung masuk ke WA. Jadi pas responnya di WA sih, lebih cepat di situ. Kalau misalnya yang ke apa tuh kayak online driver kayak gitu? Iya, Gojek, GoFood ada kita. GoFood ada ya? GoFood ada. Iya, makin inilah ya, berarti harus apa? Mau udah mau ya? Mau udah mau. Ya itu kan kemudahan buat customer kan. Kadang-kadang kan ada cara klasik yang masih dijalanin pelaku usaha ya. Iya. Mungkin karena nggak ada tenaganya kan. Benar. Apa gaptek kali ya. Iya. Nah, jadi itu dari 2012 tadi ya? Iya, Harumnya 2012. Brand Harumnya ya. Oke. Terus itu didaftarin nggak? Apa? Haki? Iya. Haki sudah daftar. Enggak ya? Jadi dulu itu namanya Harum, sekarang Palembang Harum yang aku daftar. Nah, itulah yang kupikir, Palembang Harum berarti. Nah, jadi udah 10 tahun lah ya? Hampir, iya 10 tahun ya. Benar ya? 10 tahun. Nah, jadi respon masyarakat gimana nih sampai sekarang? Alhamdulillah sih kalau misalnya ngelihat ibu-ibu, anak-anak muda yang bawa ibunya ke sini kan. Udah lama nih anakku udah jenguk ungkap medok ini. Udah lama nih anakku udah makan dadar jiwa. Aduh, inilah ya refleksi. Iya. Jadi ada semacam iklan. Ada semacam obat penawar rindu lah di sini. Bagi wong-wong tua, wong-wong lama kan. Ya kadang-kadang ya mereka lah tinggal di daerah mana kan sudah jarang ke tempat pusat
jajanan pasar misalnya. Dengan adanya Harum ya kita bisa distribusi lebih banyak lagi. Lebih banyak lah ya. Jadi ada juga yang ngelihat bahwa ini kayak kafe ya, mungkin kemasannya agak modern, tapi tetap yang orang-orang lama itu yang pernah nyicipin lah ya. Jadi flashback lah, cerita-cerita. Nostalgia banget. Jadi udah 10 tahun ini udah lama lah ya. Ada bergerak misalnya ke seberang Hulu, apa rencana ininya? Kalau untuk sekarang, Bukanya? Kemarin itu kan aku ada pilihan entah buka cabang tempat lain atau ngebesar ini. Aku pikir aku ngebesar ini dulu. Karena kemarin di Sikok Ruko itu aku agak kesempitan. Oke. Jadi ini aku besar dulu. Setelah itu ya mungkin ada beberapa tempat yang kita sudah kaji untuk dijadikan beberapa cabang kan kayak itu. Yang jelas sih itu tadi ada arahnya ke sana gitu. Ya, pastinya kan? Iya. Karena yang rata-rata kan ada konsumen tuh nyeletuk kan. Apa udah ini karena ada yang jauh ke sini kayak gitu kan, apalagi kayak di seberang kayak gitu kan. Bukan seberang pulau, di seberang Hulu maksudnya. Tuh jadi Palembang Harum ini kan udah 10 tahunan lah ya. Benar ya, dari 12. 2012 maksudnya. Jadi dari masih setengah, terus ini udah ngelebar ke sini kan? Berarti udah ada kemajuan lah ya. Pengembangan tempat makin luas dan pastinya ngimbangin konsumen kan? Iya. Benar. Nah, apalah kira-kira bisa di-share buat pelaku-pelaku usaha ini? Dari 10 tahun ini berjalan. Apalah kira-kira? Kalau menurut aku sih kadang-kadang kita tuh berpikirnya if I were you kan. Jadi kalau aku jadi Dio, aku bakal main ini. Kebanyakan dari kita, aku ngerasa aku dewek juga kayak itu kan. Tapi kalau kita berpikirnya if I were me, if I were. Jadi ketika aku nih aku, nak ngapo ya aku nih? Ya. Artinya melihat potensi yang ada di sekitar baik. Jadi jangan melihat, kalau aku punya duit sekian, baru aku nak cek ini. Kalau aku punya akses yang cek ini, baru aku yang cek itu. Ya udah mulai. Benar. Jadi, aku berkaca dengan diri aku. Kadang-kadang aku nih pengennya sesuatu yang perfect lah. Sehingga itu tidak jalan. Iya. Tapi kalau melihat potensi ada yang ini, kita ada misalnya bergerak buat produk lah. Misalnya harus nak perfect nian itu juga agak lama aku buatnya. Tapi kalau misalnya aku ada ini, ada itu, ada ini, jalan langsung, tinggal diperbaiki sisi A, B, C, D-nya ya tinggal. Nah, itu baik kalau dari aku secara pribadi untuk menasihati aku dewe. Oke. Ya jadilah aku dewe yang kita punya ya di level up baik. Berarti terlepas dari pendidikan juga ya, kalau misalnya ada orang yang udah tidak mampu lagi untuk pendidikan, tapi dia ada kemauan seperti itu kan? Ada kemauan, ya. Lagian juga kan sekarang informasi ada di internet. Segala macam. Nah, dan segala itu juga, macam ada kalau. Ya, di mana orang harus pintar-pintar juga ya. Iya. Dan itulah kita harus ini menyikapi. Nah, catat itu tips dari Mardo nih. Iya. Jadi nih terakhir nih untuk promo di Palembang Harum ini di mana Bedi? Ini Kalau sekarang sih standar di Instagram. Apa tuh namanya? Instagramnya di Palembang Harum. @palembangharum. Iya. Situ. Kalau di websitenya www.palembangharum.com. Oke, langsung ya. Ya. Terus kalau mau WA sama nomor telepon bisa lihat dari informasi itulah di Google ya. Google Maps-nya ya ada juga kayak itu. Jadi kalau datang langsung itu tadi dia mana dah? Di Jalan Merdeka nomor 811. Tepatnya di seberang Kampung Pempek 26 Milir.
Pokoknya terjangkau lah kamu ke sini. Memang di depan kita nih banyak nih mobil-mobil. Jadi iklan ini. Oke, Do. Terima kasih sudah waktunya dan makanannya nih kita bungkus. Bayar tapi. Makasih, Do. Siap. Waktunya. Thank you. Paling Harum sukses. Sukses sudah, ya. Yuk.